digituin banget gitu, maksudnya hati aku merasa sedih ya, apalagi dia sambil teriak gitu, yang teriak kan cowok, yang kasih acungan tangan kiri jari tengah itu perempuan ya, kayaknya perempuan pakai jilbab nggak pantas banget gitu mengacungkan jari tengah kayak gitu. Sama kayak perempuan yang pakai jilbab yang katanya cegilnya Pak Teddy Indrawijaya gitu. Cegilnya katanya kalau kamu tuh bukan cegil. Saya juga pasti Mas Teddy juga pasti nggak suka kalau misalkan ada cegil-cegilnya yang ngomongnya nggak sopan kayak gitu loh. Jadi iya tahu udah tua orangnya tahu. Pakai kacamata kan, cuman karena dikasih filter aja itu fotonya kan. Tahu kan kelihatan tuh dari situ. Nggak pakai jilbab mami, ada yang pakai jilbab kan ya Han ya? Iya. Tapi di fotonya pakai jilbab di akun TikToknya itu pakai jilbab. Tapi lagi di private sama dia. Coba dia kan? Pakai jilbab dia, yang ngomong cowok gitu. Tapi ekspresi Valen bagus ya. Valen senyum, Valen tidak marah. Valen luar biasa. Valen itu sudah apa namanya? Dia berkacamata, bukan berhijab, kayak rambutnya kayak berhijab. Oh, rambutnya kayak pakai hijab, Iya, tapi bukan ini, iya tahu. berkacamata. Tapi coba gitu baju itu. Hampir aja aku kepancing gitu. Cuman oh ya, aku lagi tugas, aku lagi kerja, aku lagi coba kalau ada Bu Maria di situ, aku pasti udah ngomong sama bosnya aku. Pasti aku udah ngomong karena bos aku lagi Natalan. Jadi semalam itu nggak ada bos yang nungguin aku. Biasanya ada bos yang nungguin. Kalian tahu kan, yang biasa yang sayang sama kita semuanya itu, yang kalau kita bilang tuh preman MTek ibaratnya, karena memang beliaunya tuh tegas. Kalau aku udah ngomong sama dia pasti udah diusir orang itu. Detik itu juga. Cuma karena aku sama orang atas, sama bos-bos aku di WA DP sabar ya, DP nggak boleh marah, DP harus senyum, DP harus profesional. Aku masih tahan tuh semua demi program kita, aku tahan, aku diem. Tapi kalian tahu aku kan guys ya, kalau misalkan nggak lagi live bisa aku samperin itu penonton gitu loh. Nggak bisa lain kali. Acara itu lagi live, nggak boleh. Kita harus bisa jaga itu semua. Itu kan program kita. Nggak boleh ada perpecahan, nggak boleh ada berantem. Nggak boleh, kita harus bisa kontrol semuanya gitu loh. Kasihan Valen ya, semoga Valen bisa juara 1 ya. Walaupun semua rezeki di tangan Allah, ya semoga. Tapi kan aku juri tetap harus bijak, karena Tasya pun juga anaknya baik. Itu kan bisa aja provokator atau siapa, karena pada dasarnya kan kalau Tasya sendiri juga anaknya baik, anaknya juga sopan, anaknya juga nggak neko-neko. Jadi anak-anak Dangdut Akademi 7 tuh semuanya baik, nggak ada yang nggak baik gitu. Yang nggak baik itu ya para pendukungnya, maaf nih ya, oknum ya, boleh dikatakan oknum, karena kalau misalkan dia mau dukung yang positif, dukung yang baik-baik, dukung yang sopan, jangan mengecilkan orang, jangan menghina orang. Sama aja kayak pendukung cegil-cegil yang katanya dukung Pak Seskap, Pak Teddy Indrawijaya, sama aja. Kalau mereka bisa sopan, ya, apalagi yang berbicara perempuan, mereka tidak akan menghina status takdir manusia lain gitu loh. Jadi kata-kata yang kasar itu tidak berpendidikan.
Jadi jangan seperti itu. Saya pun naruh status sekretariat kabinet di Instagram saya, di TikTok saya. Ya karena kami sahabat. Kita saling mensupport. Jadi kenapa Pak Teddy bantu saya bantu beliau, Mas Teddy bantu saya bantu beliau. Nggak ada salah. Kalau misalkan kami ada sesuatu juga kenapa pada repot? Ya, ibaratnya nggak pantas sama perempuan itu suka ngatain perempuan lain, itu tidak boleh. Nggak ada takdir manusia itu ditentukan oleh kita, itu tidak ada. Takdir manusia itu ditentukan oleh Allah. Begitupun nanti ketika penjurian, siapa yang jadi juara itu sudah takdir dari Allah gitu. Jadi jangan menghakimi yang lain, nggak boleh saling menghina. Mudah-mudahan pendukungnya Valen tidak membalas hinaan dari yang katanya pendukungnya Tasya. Ya mudah-mudahan itu hanya sebagian oknum ya, karena kalau aku ngelihat orang tuanya Tasya itu kan baik. Orang tuanya Tasya kan baik. Bapaknya, ibunya itu kan baik gitu. Mudah-mudahan kalian jangan terpancing. Jangan sampai kalian itu mau diadu domba, karena kita nggak tahu loh. Bisa aja dia sengaja biar pada berantem, bisa kan gitu. Jadi jangan saling menghujat, jangan saling ngata-ngatain orang. Nggak pantas ngata-ngatain kayak begitu tuh. Apalagi menunjukkan jari tengah perempuan, nunjukin jari tengah kayak gitu nggak pantas gitu loh. Jadi kayak orang nggak beradab ya. Jadi bayangkan secara live aja dia bisa berani seperti itu, apalagi ketikannya. Sama aja kayak perempuan-perempuan yang katanya cegil-cegilnya Mas Indra Wijaya, sama aja. Cegil-cegilnya kalau ngata-ngatain saya, ya kan? Ngata-ngatain saya kan perempuan gak benar gini-gini segala macamnya. Saya nggak akan mungkin taruh di Instagram saya. Saya nggak akan mungkin taruh di TikTok saya kalau saya nggak disuruh sama Mas Teddy. Bilang ngapain gitu loh. Yang berisik itu kalian, bukan aku yang berisik. Yang berisik itu para cegil-cegilnya. Gak usah ngomongin pribadi saya, gak perlu. Sama aja kayak kalian ngomongin pribadi, ngata-ngatain pribadinya si Valen ataupun anak-anak aku Dangdut Akademi 7 yang lain. Itu kan gak pantas. Gak pantas banget, gak pantas. Kalian itu jangan menormalisasikan pembulian guys ya. Yang baik-baik emang gak bisa bicara sopan. Nggak bisa, kok kampungan gitu loh. Yang kampungan itu justru bukan saya. Yang kampungan itu kalian yang ngata-ngatain orang. Saya kenal aja tidak sama para cegil-cegil itu. Saya yakin Mas Teddy juga nggak kenal sama kalian gitu loh. Pak Teddy juga nggak kenal sama kalian. Jadi nggak usah lah kalian kata-katain. Begitupun yang ngatain Valen. Kamu kan juga nggak kenal sama Valen. Ngatain Valen sampai berisik kencang banget, monyet katanya. Maksudnya apakah itu bercanda? Nggak pada tempatnya juga kalau misalkan harus bilang bercanda ya. Kita nggak ngerti orang itu siapa. Kalau aku ketemu sama cewek itu lagi, aku akan tandain orang itu dan nggak akan boleh masuk di Indosiar. Aku akan blacklist dia. Aku akan bilang sama Bu Maria. Lihat aja. Justru perempuan itu malah aku cari akunnya tadi. Dikunci akunnya. Karena aku masih penasaran. Aku masih yang... Terus mereka kata-katain pula kan yang lagi FYP itu kan yang si Valen aku lagi komen tuh kan FYP itu ya kan, lagi FYP di TikTok aku. Begitupun di Instagram aku banyak yang ngetek-ngetekin ketika aku komen. Kalian bisa lihat kan reaksi aku gimana. Tapi aku mencoba untuk santai dan alhamdulillah Valen pun juga santai, dia senyum, dia nunduk. Tapi hati aku tuh sedih gitu loh, kasihan banget gitu. Seandainya kamu dikatain monyet gitu gimana di saat lagi berkompetisi gitu, perasaannya gimana gitu. Ya kan? Yang ngomong laki-laki pula, udah dewasa lebih tua lagi. Nggak yang ngomongin Valen. Otaknya di mana gitu loh. Bagaimana kalau kita burungnya potong rame-rame?
Kasihan ya, saking irinya. Otaknya bukan didengkul, nggak punya otak itu. Kalau dia punya otak, dia nggak akan ngatain orang. Sama kayak yang ngaku-ngaku cegilnya Bapak Seskap itu nggak punya otak. Sekelas Dewi Persik katanya dibilang huru hara. Saya nggak akan mungkin huru hara kalau nggak disenggol dulu. Kalian yang lihat jejak katanya, lihat jejak di rekamnya Dewi Persik. Kenapa jejak rekam aku? Jejak rekam aku berantem karena aku melindungi anakku. Karena anakku dibilang anak angkat, karena anakku dibilang anak pungut, karena aku dibilang mandul, karena aku dibilang cewek nggak bener karena nikah berkali-kali. Loh, jadi kalau pacaran berkali-kali bener nggak? Nggak boleh kayak gitu. Saya yakin Pak Teddy juga nggak akan mungkin mendukung para cegil-cegil itu ngatain saya. Mendukung pemerintahan di saat ini kan pemerintahan itu lagi dihajar tentang bencana. Banyak manusia-manusia atau masyarakat yang mengambil kesempatan atas bencana ini, baik menguntungkan pribadi maupun politik. Itu banyak banget. Jadi kita itu banyak juga masyarakat yang minim literasi, sehingga mereka itu hanya menelan berita-berita dari media yang narasinya itu kosong atau hoax. Saya pribadi wajar dong kalau saya membantu sahabat saya, apalagi saya didukung oleh sahabat saya untuk taruh aja di Instagram atau di TikTok. Kenapa para cegilnya marah? Hubungannya apa? Saya nggak kenal sama kalian. Keluarganya Mas Teddy aja baik sama saya. Mama Patris baik sama saya. Kak Tika baik sama saya. Mas Juan, Tante semuanya baik sama saya. Sayang sama saya. Kenapa harus marah? Mereka nggak suka. Yang huru hara itu para cegil-cegil nggak tahu diri, yang nggak sopan itu huru hara. Kalian yang pancing-pancing saya. Kalian yang membuat saya bicara. Saya itu manusia. Saya juga punya perasaan. Jadi kalau kamu mau kecuali rekam jejaknya saya jadi PSK. Rekam jejak saya jadi pelakor. Saya jadi simpenan gadun. Nah, baru. Nanti suatu saat nih kayak Valen, Tasya, April, Arbil, apalagi Arbil. Aku ngeliat tuh hujatan-hujatannya dikatain boti, Arbil, dikatain homo. Yang ngomong homo. Nah, berarti kan suka sama Arbil. Iya dong. Yang ngatain homo, yang ngatain Arbil boti, berarti kan suka sama Arbil. Bilang aja kalau dia itu caper cari supaya Arbil tuh perhatian ya kan sama dia. Sama aja sebenarnya. Udah ini kompetisi udah mau kelar. Bentar lagi udah tinggal tanggal 24 sama 26. Udah tinggal dua kali show lagi. Iya. Rabu dan Jumat. Tinggal Rabu sama hari Jumat. Habis itu kelar. Apalagi ngapain? Nanti akan ada lagi Dangdut Akademi 8. Tasya dibully habis-habisan lah, makanya jangan terprovokasi dengan hal-hal yang seperti itu. Kita kan nggak tahu oknum ini siapa, ya kan? Nggak ke Surabaya. Ini aku lagi ada di Surabaya. Sedih ngelihatnya orang-orang kok pada berantem. Ini berantem, itu berantem, ini ngatain. Kok kayaknya enak banget sih ngatain orang gitu loh. Ngatain orang kok. Surabaya mana? Surabaya, aku nanti nyanyi di lapangan Brawijaya 5 Kodam gitu. Minum apa? Aku minum vitamin. Karena aku lagi batuk, pilek.
Arbil sama Meli. Ya udah biarin. Nih aku kasih tahu. Kamu kan fans sama Arbil. Kamu kan ngefans sama Arbil. Jangan ngatur Arbil sama siapapun. Ngefans aja. Jangan ngata-ngatain Meli. Kamu ngatain Meli tua. Kamu ngatain Meli gonta-ganti pasangan. Sama aja kan kayak aku dikata-katain sama cegil-cegilnya Mas Teddy, Pak Teddy. Ngapain kamu ngatur-ngatur jodoh orang? Biarin aja. Kalau kamu tuh suka sama Arbil, kamu tuh support karirnya. Bukan malah ngata-ngatain. Jodoh itu di tangan Allah, bukan di tangan kamu. Heran, apa bedanya Arbil sama Meli berapa tahun? Cuma 3 tahun. Seandainya pun Meli umurnya lebih tua 10 tahun atau 20 tahun. Apa hubungannya gitu loh. Kenapa kalian itu harus ngata-ngatain orang? Pertanyaannya itu, apa kamu sudah paling cantik? Apa kamu sudah paling sempurna? Apa kamu bagaimana? Kenapa harus ngata-ngatain? Kamu mau lihat sama aja kayak Dewi Persik dikata-katain. Dewi Persik gatel. Dewi Persik kegilaan sama Pak Indra Wijaya, Pak Teddy Indra Wijaya. Kenapa kalau memang gue sehati, secinta, sesayang, apa repot kau semua? Pada repot semuanya. Terus maksudnya itu kamu mau dinikahin gitu sama Mas Teddy, sama Pak Teddy, kamu pengen dinikahin gitu? Kok repot? Jangan repot-repot, sekarang tuh lagi mikirin bencana di mana-mana. Gak usah mikirin yang aneh-aneh. Kasihan Pak Presiden udah membantu Indonesia 8T. Segala macamnya adanya Pak Presiden Prabowo, koruptor semuanya. Ibaratnya pada ditangkep-tangkepin. Bagus kan? Kalian bisa tahu beras itu asli atau palsu pada waktu kepresidenan Bapak Presiden Prabowo. Kurang gimana gitu loh, bersyukur. Kok bilang dilambat-lambatin. Jadi bantuan-bantuan yang turun dari langit itu kamu pikir itu apa? Bantuan-bantuan itu kamu pikir dari mana? Dari bidadari malaikat? Kalau bukan dari TNI, kalau bukan dari TNI, Polri, mereka pagi siang malam bekerja, nggak kenal lelah, bekerja buat rakyat. Jangan asal main menghujat gitu loh. Kurang apa? Apalagi masyarakat zaman sekarang itu literasinya ya Allah minim sekali. Terus banyak media-media yang ingin mendapatkan viewer, ingin mendapatkan follower, engagement dengan narasi-narasi kosong. Akhirnya FOMO orang-orang pada menghujat Bapak Presiden. Allahu Akbar. Kalian orang kerja pagi siang malam. Nah, handphone ibu satunya mana? Buat keluarga aja susah. Ketemu keluarga aja susah. Masa memanfaatkan bencana ini untuk kepentingan pribadi sama politik. Demen banget gitu loh. Memecah belah rakyat itu kok demen banget orang yang kayak gitu loh. Dikasih fakta dibilang hoax. Yang bilang monyet ke Valen siapa Mi? Ya itu cowok itu tadi hari kemarin itu. Masa kamu gak denger? Kan video aku tuh kan FYP tuh yang aku sama Valen yang komen tuh kan FYP di TikTok kamu. Kamu denger kan? Hah? Udah berseliweran. Udah berseliweran gitu loh. Biarin Mi, kalau naik daun biasanya banyak. Ya tahu kalau naik daun biasanya banyak yang menghujat, tapi kan nggak boleh kayak gitu. Jangan menormalisasikan, ya kan? Nggak boleh. Apalagi di situasi yang kayak gini, bencana seperti ini kan nggak etis kalau misalkan kita bermain propaganda politik ibaratnya dibelah bambu lebih baik energi kita itu dihabiskan untuk membantu para korban. Itu baru benar. Bahwa itu sangat, karena bantuan kita itu sangat dibutuhkan oleh mereka, bukan malah adu domba satu dengan yang lain pada pengen jadi presiden semua. Kayaknya. Repot gitu, bukannya kita bersatu.
Kalian minta kenapa kok nggak menerima bantuan asing? Ya jangan dong, orang Indonesia kaya raya, Indonesia mampu, kenapa harus meminta bantuan negara asing? Nggak mungkin orang ngasih bantuan tanpa imbalan. Dulu yang kasus apa ya, aku sih nggak mengikuti dunia politik ya guys. Cuman dulu tuh ada pernah negara apa dibantu oleh warga negara oleh negara asing, lalu mereka timbal baliknya adalah membebaskan para narkoba dari negara mereka. Kan gimana imbalannya seperti itu? Ya nggak mungkin negara lain memberikan bantuan kepada kita tanpa imbalan. Itu nggak mungkin, nggak ada hari gini itu kasih bantuan, nggak ada dengan ikhlas sayang, nggak ada. Aku aja yang nggak ngerti tentang politik aja bisa ngerti itu gitu loh. Apalagi bapak-bapak yang ngerti tentang politik ini yang terjun di sini. Kalian pun juga masyarakat awam yang kayak aku jangan mau dibodohin juga. Senyum dulu, aku selalu senyum. Aku dikatain kayak apapun aku senyum. Australia Mbak, iya, aku dikatain kayak gimana nikah DP itu doyan nikah, aku nggak doyan nikah. Aku kalau ketemu suami yang soleh aku nggak akan mungkin nikah lagi. Ya gimana kalau aku ketemu sama suami homo, gimana mau diterusin rumah tangganya, mau jadi apa? Terus aku ketemu sama laki-laki aku yang suka selingkuh, gimana mau diterusin rumah tangganya, mau jadi apa? Ya aku yang ngejalanin, yang penting aku tidak berzina, aku tidak ngambil suamimu atau ngambil suami orang, ngegoda laki orang, nggak ada. Yang dikatain monyet, sabar. Nggak apa-apa, Valen mau diangkat derajatnya sama Allah. Pendukungnya Valen pasti paham. Menoreng Madura pasti ngerti aja, tak masalah aja Valen kocak ngaruah. Tak akan mengurangi rezeki na Valen. Kemoga betibi berdoa bareng-bareng, kemoga Valen jure setong. Wis laru abuin doa nah. Kemoga saya ngatain, kemoga kena ketibi-tibi. Udah, itu aja. Jadi tak usah ada remah betibi, saya pendukung Valen, cukup doa kiapain. Orang yang betul ada sakte-sakte. Semangat. Valen semangat sayang. Tinalah orang kamu tuh ya Amira itu cucu Bapak Presiden kita, Bapak mantan Presiden kita, Bapak Gus Dur, itu suka sama Valen, maksudnya mengagumi. Terus ibunya juga sama suka. Valen tuh banyak yang suka Valen itu. Para pejabat-pejabat teman-teman aku polisi, jenderal, polisi, tentara, itu banyak yang suka sama Valen. Biasanya kan perempuan ya, biasanya rata-rata disukai sama ibu-ibu pejabat. Ini Valen laki-laki disukai sama ibu-ibu pejabat, Valen. Gitu. Katanya apa? Raffi Ahmad, kata siapa? Kalau masih katanya itu nggak usah kata siapa. Kalau kata itu nanti lanceng jadi kayak jembatan. Nanti katanya. Kalau nggak ada bukti itu jangan asal bilang katanya. Ingat ya, nggak boleh. Kecuali kamu udah tahu, sudah terbukti, nah baru tuh. Kalau nggak ada buktinya, jangan percaya yang katanya gitu loh. Arbil anak emas Indosiar, anak emas aku emang, kenapa? Siapa ini namanya ini? Iya, kenapa kamu? Kalau Arbil anak emas aku, kenapa? Saya aja ibu-ibu bukan pejabat suka sama Valen lah, ya kan? Yang ibu-ibu biasa suka, ibu-ibu pejabat suka, apalagi yang biasa. Ini Valen anak emas, iya Valen anak emas juga, kenapa? Arbil anak emas, Valen anak emas, ya kenapa emangnya? Suaranya Valen kan memang semerdu itu loh. Berarti kalau kamu dengerin suara Valen nggak merdu berarti kebeun kopok benah. Kamu kok berarti budek. Kamu coba nonton film aku Setan Budek. Nah, ya kamu berarti setan budek. Nah, ya bodo amat mau Valen itu suaranya seperti siapa. Intinya Valen bagus, suaranya enak, merdu, nyaman mau nyanyi. Udah usah cereme-cereme lah. Semuanya anak emas, iyalah kalau semuanya nggak anak emas, ya nggak akan mungkin ibaratnya Indosiar itu memberikan wadah
Kok Indosiar tuh memberikan wadah, memberikan tempat yang tadinya kamu tuh bukan siapa-siapa menjadi siapa-siapa. Jangan pernah lupakan ini, jangan pernah lupakan jasa orang, jangan pernah melupakan itu semua. Orang yang iri ya sudah. Nah, kalau nggak kepingin diiriin ya jangan jadi bintang. Kalau menjadi bintang tuh pasti banyak yang iri. Mau Bu? Filmnya jorok, setan budek ya karena matanya kamu jorok. Coba kalau mata kamu positif ya nggak jorok. Matanya kamu banyak kotorannya matanya. Jadi ban mau neku film mangko ya jorok karena matanya anro birahi melolo. Coba kalau mata kamu gak birahi terus, berarti kamu ngeliatnya ya seni-seni aja. Karena ben mata na banyak kotoran, nah titi mau neku ya jorok. Simple, kalau kamu melihat orang tuh simple. Kalau orang itu melihat kamu positif ya karena memang kamu positif orangnya. Apa yang ada di pikiran kamu itu kan tergantung otak kamu. Ya. Dewi Persik dikatain doyan kawin, giliran nanti dikatain ngapain Dewi Persik suka sama Pak Seskap, orang Pak Seskap itu boti. Yang ngatain boti. Nah kan iri berarti. Ya kan? Nah, iri ngeliat kesuksesan Kopassus kok dibilang boti kamu. Gimana? Di mana otaknya? Nanti kamu diajakin duel kamu kalah. Diajakin duel Tasya Duta, kenapa kamu harus ngatain Tasya juga? Orang anak itu yang nggak tahu apa-apa loh. Udah, saya yakin yang ngatain Tasya pasti bukan dari golongan Valen, karena orang-orangnya Valen nggak kayak gitu nggak kayak gitu orang-orangnya Valen itu. Jangan mau diadu domba guys. Arbil dikatain boti. Kenapa? Emangnya orang Arbil sama Meli, mau Arbil sama siapa? Ya udahlah, biarin aja. Itu berarti tandanya bukan boti. Yang boti itu yang ngatain boti. Udah nggak usah ya Pak Teddy ya, nggak usah Pak Teddy sama Dewi Persik. Dewi Persik itu kan doyan kawin. Nanti ada lagi, hey Dewi Persik ngapain kamu sama Teddy? Orang Teddy itu boti. Terus maunya sama siapa? Semua ini dilarang, itu dilarang. Sama aja Arbil. Arbil Dewi Persik sukanya yang boti-boti. Arbil kan boti. Kata siapa kamu? Kok orang bisa ya ngomong kayak gitu tuh bisa ya? Kok gampang gitu loh, mudah banget. Hah? Jadi kalau Dewi Persik dilarang sama ini, Mas Teddy dilarang sama ini, maunya sama siapa? Sama aja, Arbil dilarang sama Meli. Terus maunya sama siapa? Repot, pada berantem, pada perang semuanya. Semenjak ada sosmed tuh digunakan untuk hal-hal yang baik, yang positif. Jangan malah memperkeruh, jangan malah berantem-berantem yang enggak. Hampir FYP kalau nggak tentang pemerintahan di tempat aku sama FYP Valen yang dikatain monyet banyak banget. Allahu Akbar komennya sampai aku ngelus dodo, ya Allah gitu banget gitu ya. Kok maksud aku yang ngetik itu kok tega gitu loh jarinya gitu loh. Lagi PMS, aku nggak lagi PMS, justru yang ngetik yang menghina itu yang lagi PMS. Arbil dihujat kru MNC TV, iya. Tapi kan udah dibalas sama Arbil kan dengan jantannya Arbil, halo bang, ya kan? Terus orang MNC TV krunya langsung bilang halo gitu, semangatin Pak Seskap. Harus semangat dong, kita itu Pak Teddy Indrawijaya itu orang baik gitu loh. Keluarganya keluarga baik. Harus disupport dong.
Gimana? Ya harus disemangatin. Yang ngata-ngatain itu kan orang yang itu kan ternak-ternaknya sakit hati. Yang memanfaatkan bencana untuk kepentingan pribadi atau politik itu demen banget memecah belah rakyat. Ditambah rakyat yang minim literasi. Udah gampang banget kemakan sama berita-berita yang belum tentu itu fakta. Udah langsung ngata-ngatain. Kalau langsung ngata-ngatain Mas Teddy, ble 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 ble. Oh, DP kok sama si Teddy sih? Si Teddy itu kan dulu sama si Jengger. Salah lo, salah orang. Aduh. Salah orang. Jangan ngegosip terus. Orang lagi rap paling enggak setidaknya kalau kamu tuh nggak bisa kasih bantuan datang ke Aceh atau ke tempat yang bencana itu bukan Aceh aja. Di tempat aku Lumajang ya, itu lumpur apa namanya? Lahar dingin. Itu loh, kalian tahu nggak sampai masuk ke dalam rumah. Selain banjir, hujan, deras. Coba nggak berisik. Jadi yang kena bencana itu bukan Aceh aja. Di tempat Jember juga lagi kena bencana. Banjir. Rumah-rumah juga banyak yang terendam. Masih mending kamu didatengin Aceh sama presiden 3 kali. Kita Lumajang, Jember belum didatengin masih. Tapi gak berisik. Iya, yang Gunung Semeru. Coba. Ya setidaknya kalau misalkan nggak ngasih bantuan secara energinya buat korban-korban bencana, ya setidaknya donasi lah. Kalau misalkan nggak punya duit, jarinya dipakai yang baik-baik, bukan malah memecah belah rakyat, memfitnah presiden. Kasihan. Bukan masalah ini ya. Maksudnya aku cuma menengahi di sini tuh dalam arti bukan waktunya sekarang itu siapa yang paling oke, siapa yang paling pintar, siapa yang paling banyak bantuannya. Tapi bagaimana kita itu bersinergi, kita itu bermasyarakat, kita itu bersatu, bukan saling berantem-beranteman. Yang ini, yang itu, yang ono. Aduh, kayaknya aku apalagi anak aku di TNI, pagi siang malam melihat bapak-bapak TNI itu sampai jalan kaki memberikan bantuan karena memang tempatnya medannya kan untuk memberikan bantuan itu kan juga kan kita ngeliat gitu kan. Tapi ya Allah, pada nir empati banget yang ngata-ngatain. Makanya ya mungkin ada kepentingan kali, ada orang yang kepingin jadi presiden kali gitu loh. Tapi kalau aku pribadi sih kayaknya Bapak Prabowo harus jadi presiden seumur hidup deh. Istirahat kurang, bekerja pagi siang malam. Coba kita anak-anak muda masa kalah sama beliaunya yang sudah berumur, tapi buat negara Indonesia, buat rakyatnya luar biasa. Masa nggak bisa lihat dari matanya bagaimana beliaunya orang baik loh. Aku lagi nyanyi di Kodam di lapangan Brawijaya. Lapangan Brawijaya Kodam 5. April memang bagus. DA ditutup, kata siapa ditutup DA-nya? Tanggal 26 baru selesai. Nanti ini tanggal 24, 26 Pak Presiden Prabowo, siapa ini? Ini pasti yang sakit hati ya. Emang udah bisa bikin apa kamu? Udah kasih uang pribadi nggak kamu buat masyarakat yang kena bencana? Pak Presiden itu sudah memberikan 8T loh, 8 triliun. Habis itu memberikan banyak lahan. Coba berapa, Terus kemudian banyak para koruptor. Ingat loh, ada satu mafia yang belum ditangkap loh, hati-hati loh. Ada satu koruptor yang belum ditangkap, ingat itu, gembong narkoba. Ya, gembong narkoba apa itu ya? Yang apa sih?
aku sih tidak begitu terlalu tahu tentang politik ya, tapi bacalah dikit demi sedikit. Cuman kayaknya agak kesel aja ngelihat orang-orang yang nggak bersyukur udah dibantu gitu. Ya itu kan memang tugas pemerintah untuk membantu. Iya tapi Mbok Yo dilihat, ayo kita sama-sama. Kalau nggak dibantu sama masyarakatnya, bagaimana gitu loh. Bukan malah dikata-katain dan yang lain-lain. Coba jembatan itu dibangun cuma dalam waktu seminggu. Pada umumnya biasanya sebulan. Di Aceh itu cuma mereka seminggu loh. Kurang bagaimana? Ya pelan-pelan, semua itu butuh proses guys. Ya bukan Roro Jonggrang, bukan. Ya Pak Presiden itu bukan Roro Jonggrang. Jadi pelan-pelan semuanya berproses. Cek mok ngamok, sabar, tenang. Valen jos, oh jos dong. Jos banget Valen tuh mudah-mudahan Valen kasihan ya. Gak terima aku sebenarnya dikatain maunya tuh aku. Kalau aku bukan Dewi Persik, aku udah turun. Kalau aku bukan juri dan aku bukan Dewi Persik, aku udah turun, aku udah ajakin berantem itu perempuan. Karena aku Dewi Persik, aku jaga image, aku sok-sok kalem. Tapi coba kalau misalkan aku bukan Dewi Persik, atribut keartisan aku buka, udah aku jambak-jambak itu perempuan. Bisa loh keadaan live ngatain orang monyet, astagfirullahaladzim. Aku tuh langsung gini, tadinya aku tuh banyak kalimat yang ada di otak tiba-tiba langsung kayak terpaku. Ya Allah, terus si Valennya senyum, dia nunduk kayak menerima, berjiwa besar. Masya Allah, kasihan banget. Ya kan? Afik di mana? Ini aku WA, katanya oke, mau kapan nah gitu. Lagi Jadi? di rumah sih, di rumahnya dia. Guys, jadi mau jualan atau enggak? Kalau enggak ini udah masih jam 5 sih. Kalau maghrib kalau di Surabaya maghrib jam berapa ya? Kurang jam. Di Surabaya kalau maghrib tuh jam berapa sih? Tanggal penentuan juara 1 2 apa 26 ya? Antara 26 kalau enggak 24. Setengah 6. Oh, setengah 6 ya? Oh, setengah 6. Ini masih ada waktu Han, kalau mau jualan paling ya sekitar setengah jam. Jam 6 kurang nih. Iya kan, berarti setengah 6 kan? Kayaknya penentuan juara itu pokoknya kamu tunggu antara tanggal pokoknya 24 sama 26. 26 tuh udah close. Nggak konser di Kodam. Ini aku lagi di Kodam, aku lagi nyanyi. Sekarang aku masih ada di hotel. Nanti aku nyanyi sekitar jam setengah 9 apa jam setengah 9 apa jam 9 gitu. Nanti ada siapa namanya? Darboy apa? Darboy yang nyanyi apa itu? Jogja Istimewa. Berarti 24 26 Darboy geng. Iya. Aku Darboy ya itu pokoknya. Acaranya di alhamdulillah udah nggak hujan. Coba buka. Terang kok. Tadi hujan deras banget ya Allah. Ini udah terang ya. Ya kan? Nggak hujan kan? Itu stadionan. Itu depan. Hotel Movenpick. Iya. Mi usut tuntas yang bilang monyet. Aku lagi cari itu. Itu kan akunnya kan TikToknya kan di private kan, ya kan? Nah. Cuma kemarin itu aku tuh harus acting seolah-olah tidak ada apa-apa, seolah-olah Dewi Persik malaikat gitu loh. Jadi aku diem aja, gitu. Tapi hati aku tuh orang itu mana ya, gitu loh. Gitu loh, ngerti nggak? Aku aja kaget loh pas waktu lagi live loh. Yang
gregetan ya kan. Suaranya yang ngomong cowok, tapi yang maaf yang ngasih tangan jari itu cewek. Kapan DA8? Aku nggak, tapi dia ngomongin monyet itu kan kita nggak tahu dia ngomongin monyet itu tujuannya apa. Aku tuh pingin denger gitu karena itu kenceng banget di saat dia ngomongin monyet. Kan aku bilang, Valen, kamu setelah kompetisi ini, kamu langkah apa yang akan kamu lakukan? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu, setelah kompetisi ini apa yang kamu lakukan? Kamu mau jadi apa? Kamu mau gimana? Tiba-tiba ada suara itu kan. Fans Tash sama ibu yang jari tengah, iya. Itu ibu-ibu atau bukan ibu-ibu sih? Yang jari tengah itu ibu-ibu atau soalnya kan kalau foto itu takutnya dia pakai filter tebel kan, jadi kelihatan kayak ibu-ibu gitu. Tapi kalau aslinya kan nggak tahu gitu. Untung nggak caruk malam itu. Ya ben tahu tibi lah mon kode remah, ya kan? Mau orang lagi anteng-anteng ya kocak monyet. Apa tak pentong bingko bi mic. Keng Korea Dewi Persik neneng kok. Diam aku. Karena kok ki alako. Coba mon kau bener Dewi Persik, ibu jari tengah roa, lai betek bingko lah. Kengko Dewi Persik, roa program angko yang kau neneng kun. Awas ben patenang, pasaper, samper patapor bingko mon ko. Tapi karena kau ria Dewi Persik, ditingko saper, tenang, toju agle, padahal ate nangko nyelekit sapa roa agle si aca awas ben sare bingko de ilu. Tak tahu medure jadi lemang kana tak tahu. Abu tibire kompak macem-macem. Nih ajak Arbil ke Jember. Oh iya, nanti kalau aku pulang ke Jember aku ajak gitu. Karena kan aku nggak ke Jember kan. Ini kasih nasihat ke hatersnya siapa itu? Nasihat ke hatersnya siapa? Nama akunnya apa? Itu kan ada tadi tuh fotonya nama akunnya. Jadi tadinya dia nggak di private. Terus mungkin karena banyak dihujat orang yang pakai yang jari tengah itu, akhirnya itu dikunci itu. Berarti 26 masih FG. Mungkin pokoknya sampai selesai. Pokoknya sampai babak penentuan. Setahu aku sampai babak penentuan kan. Kita para juri sudah menentukan ke kalian gitu siapa juaranya gitu. Harga diri Ria cek sampai tuh nomor setong Tasya. Tasya siapa Valen? Cek sampai teledor abot tibi. Nestor Valen. Sampai ate komi pada. Caca Madura boleh tak tahu orang. Mau nabati bi caca bahasa Indonesia lagi goreng. Mau caca Madura kan ada setahu. Udah klarifikasi orang yang jari tengah apa katanya. Orang yang jari tengah itu ngomong apa? Hai Surya. Nama akunnya apa? Hah? Allah tapi ate caca Indonesia mon kirana no caca Madura leta ada orang yang saya tahu. Oh Afik udah hadir. Fik gimana Fik? Ini udah kalau mau jualan Fik ngumpul sekarang Fik. Roa saya jari tengah.
yang jari tengah sama yang ngocak monyet itu suruh minum vitamin DHA. Itu kan aku jualan vitamin tuh, vitamin otak tuh. Dia kan nggak punya otak tuh, supaya beli vitamin otaknya aku gitu, supaya berotak dia. Sama yang ngatain Arbil Boti, Arbil tuh normal. Ya, Arbil tuh normal, Arbil. Kalau nggak normal dia nggak akan suka-suka sama Meli. Ya mendingan itu suruh beli vitamin otak biar berotak. Aku yakin semalam, engkau mau bener Dewi Persik engkau. Mon engkau tak nego ibu engkau, eko cae ngaruah kan kau ya tersinggung. Engkau cae monyet kebe engkau, kebe siapa kan dia. Kebe Valen pun dia pasti ngamuk engkau. Orang engkau saya lagi klarifikasi. Engkau saya lagi komentar bi Valen pas moro-moro beda sing ngocak monyet di jari tengah ya ngamuk mon kok. Kengko Ria Dewi Persik. Ya kan? Apa boleh langsung engkau ewe abi bos tang bos Dewi sampai kepancing ya sayang ben kudu ratin ben laratin lah sampai ngamuk ben mau coba mau misalkan bos angko tak mengingatkan kok lai cakar wingo lah. Jawa ngapak aku udah bisa kalau Jawa ngapak aku. Ya guys, aku mau ngeluar yang ngakak tengah itu kesalahpahaman apa? Yang ngakak tengah mana itu? Susah mi kalau buat Valen soalnya Madura sultannya susah. Bonja ayo ngocak orang Madura marah. Yang ngakunya orang Madura bayi sengko asli Sumeneb Mbak. Masih darah Sumeneb juga ya Mbak. Jadi tengah itu kesalahpahaman media lagi ngitung FG ditutup pas nomor 1. Gak nyadar jari, maksudnya yang Mbak jari tengah kesalahpahaman mi. Dia lagi ngitung FG ditutup pas nomor 1 masa sih? Gak masuk akal. Kalau ngitung tuh gini, masa ngitung di kamera? Itu kan jelas banget kameranya di dia. Terus ekspresinya kayak gitu. Coba para pakar ekspresi. Tak masuk akal ya. Tak percaya aku. Alasan roh. Mana klarifikasinya ada di mana sih? Aku mau lihat aku. Mana mah bodoh. Orang ngetong virtual gift ya tinggal hitung aja gini. Ngapain orang virtual gift dengan ekspresinya kayak gitu. Apa ekspresinya kayak menantang gitu kan. Masa sih? Bohong banget. Pembelaan diri paling ruah. Tak kayak geruduk biar yang Madura. Dia awalnya ngasih love. Masa? Mana sih tadi tuh cepet banget sih. Ini aku mau baca. Benih kesalahpahaman Romi sengaja. Iya moncan kok kesengaja ruah. Itu panas karena Valen virtual gift-nya. Tadi ada yang ngomong. Yalah engkau culun gelula. Apa yang mana ini Fik? Kamu Fik mau jual yang mana? Itu yang si jari tengah itu kalau mau klarifikasi coba klarifikasinya suruh beli vitamin otak saya deh. Namanya DHA Kulvita Gummy itu bagus banget. Jadi biar masuk akal gitu kalau mau klarifikasi. Jadi yang mana? Takut acara selanjutnya kisruh. Makanya jangan sampai mau diadu domba juga, kita tidak tahu. Makanya nanti kalau ada perempuan itu lagi udah ada usah kan, kita sudah tandai itu perempuan. Nanti aku akan bilang sama bos aku supaya dia nggak boleh masuk apapun alasannya. Lomba cari bakat atau lomba harta nih? Kalau lomba harta, kalau dulu kan SMS, kalau sekarang kan virtual gift. Ya enggak lah, kamu kan ngasih virtual gift kan bukan buat Indosiar, buat anaknya. Uangnya kan buat anak-anak. Kalaupun ada potongan kan potongan pajak.
Nih Tasya dihujat habis-habisan. Kenapa dihujat apa boleh? Duh, kamak jat ujatan orang recek senengnya ujat-ujatan tuh kok kamu tuh seneng sih? Hah? Kolagen Bu stoknya 150 paket harga 110.000. Harganya 110.000 dapat 3 paket ya Fik. Dapat 3 box Fik. Dapat berapa Fik? 3 box. Potongan pajak berapa Mi? Potongan pajak mungkin kalau anak-anak itu antara 40 apa ya? 40 apa 50? Aku nggak tahu deh kalau potongan pajaknya mereka nggak ngerti. Potongan pajak mereka nggak ngerti kan mereka sudah masuk kan mereka kan sudah di kontak sama manajemennya, mereka sudah punya manajemen masing-masing. Biasanya kalau anak baru ya, kalau anak baru tuh masuk manajemen biasanya 60-40 gitu. Kalau aku kan aku nggak pernah pakai manajemen, aku selama ini aku sendiri gitu, selama ini aku tuh berjuang sendiri. Aku kecuali kalau kamu masuk manajemen itu setahu aku potongannya hampir semua ya. Itu semua itu peraturannya ya biasanya 60-40 gitu. 3 box plus 1 pouch. Oh, oke. 3 box plus 1 pouch. Ini sekarang apa yang ngatain Valen itu suruh belanja coba, bisa nggak dia belanja? Suruh belanja coba. Kecuali Mon Soki baru udah usah ngata-ngatain Valen. Ya bisa belanja aja. Ini kan murah harganya cuma 110 dapat 3 box. Ya kok jualan kelulah. Leso aku nggak mau soalnya aku agak agak sepaneng aku ngeliatin FYP yang ngatain monyet itu aku agak sepaneng aku, makanya aku agak kesel aku sama aku ngeliat FYP pemerintahan itu yang ngata-ngatain itu aku agak sepaneng aku. Mana itu Mi tolong buka DM, aku nggak biasa buka DM sayang. Tonton klarifikasinya sudah ada. Mana sih aku mau lihat. Udah keluarin aja siapa namanya Fik 5, 4, 3, 2, 1 aku keluarin ya guys. Kenapa 150 Fik? Mbak Dian langsung aja kasih 300 Mbak Dian karena bentar lagi maghrib Mbak Dian. Kasih 300 atau langsung 500 gitu Mbak Dian. Aku mau lihat itu, aku lagi penasaran Mbak Dian. Tunggu dulu Mbak Dian, aku gak fokus. Aku lagi penasaran sama yang ngatain Valen itu loh kemarin. Dia katanya klarifikasi, aku lihat dulu. Tapi kalau aku pribadi sih sebelum dia klarifikasi aku udah percaya aja. Valen. Katanya. Sama kamu. Tebak-tebakan lagi? Enggak tebak-tebakan. Ini aku mau tanya. Ini kan Valen habis lomba nih, udah selesai nih kompetisi. Apa yang ingin Valen lakukan setelah ini? Mungkin kedepannya akan Apa pengen jadi monyet? Hah? Ah, nggak salah denger itu. Oke, lanjut. Oke, lanjut Valen. oke ya. Yang pertama tentunya Valen ingin melanjutkan pendidikan. Terus yang kedua, Untung Valen sabar ya, santai dia jawabnya. Pendidikan, maksudnya dia nggak yang langsung. Biasanya kan orang dikatain gitu kan, ya kan? Tapi ini enggak gitu kan? Oh ini. Akui kesalahan saya atas berita yang sedang ramai di luar mengenai foto saya menjulurkan jari tengah. Saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan, terkhusus untuk pendukung dan fanbase dari Valen. Dan terkait video atau gambar itu, saya tidak bermaksud untuk menjatuhkan dan mengejek siapapun itu ataupun pendukung Valen. Saya hanya mengikuti euforia yang berrahmatullahi wabarakatuh. Gak jelas. Saya di sini sebagai Tasya Lovers mengakui kesalahan saya atas berita yang sedang ramai di luar mengenai foto saya menjulurkan jari tengah. Saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan, terkhusus untuk pendukung dan fanbase dari Valen. Dan terkait video atau gambar itu, saya tidak bermaksud untuk menjatuhkan dan mengejek siapapun itu ataupun pendukung Valen. Saya hanya mengikuti euforia yang berrahmatullahi wabarakatuh. Gak jelas mana euforia apa.
ngomong ya. Ini nih Kak, ini nih orangnya nih, Aku mau makanya dia mau ngomong. ngejelasin nih. Aku mau ngomong. Oke, kan pas itu tuh aku pas ngacungin jari tengah itu bener-bener pas virtual gift ditutup, Kak. Bukan pas Valen tampil, pas virtual gift ditutup. Dan di video viral juga ada tulisan 1 kan. Itu virtual gift ditutup di angka 1, bukan pas Valen tampil. 3 gitu. Kamu bagaimana? Gede banget Aku ngehitungnya tuh gini, kan 9, 8 mundur kan, tinggal 3. Aku tuh nggak ngitung dari awal karena emang lagi bercanda sama si Kapa. Lah pas Kapa ngitung, aku ikut ngitung juga dari kayak gini, ngitungnya dari 3, 2, 1 gitu. Ampun. Tadi udah aku omelin loh, bener. Pagi-pagi. Kamu tuh kebangetan, tau gak? Udah tahu kita disorot terus, Tasya dihujat terus. Enggak. Kayak gimana? Ya tante, aku tuh gak ada maksud apapun. Aku cuma Mungkin kedepannya akan apa pengen jadi monyet? Hah? Ah, nggak salah denger itu. Oke, lanjut. Kalau ngitung tuh gini, bukan tangannya begini. Dikira bodoh kali ya. Ini bukan ibu-ibu ya, ini masih Tebak-tebakan lagi. masih anak-anak, cuman dia harus diajari etika, sopan santun. Biar dia nggak kebiasaan kayak gini. Nggak bener, jangan jadi contoh. Orang-orang kayak begini nggak boleh, nggak pantas. Perempuan 1, 2, 3 maksudnya apa? Kalau 1, 2, 3 kan pasti ada jari 2. Kalau 1, 2 terus tiba-tiba gini maksudnya apa? Itu kan nggak pantas. Itu alasan, moncan koro alasan wah. Ben tau sama sok pole ben deki. Teku lah ben. Ini aku mau tanya. Ini kan Valen habis lomba nih, udah selesai nih kompetisi. Malah klarifikasinya sambil ketawa-ketawa lagi. Nggak sopan banget. Aku yakin Tasya pasti kecewa punya pendukung kayak begini. Harus sopan gitu, nggak boleh. Perempuan lagi kan, ya kan? Kalau mau ngitung ya udah cukup ngitung aja 1. Masa 1, 2, mana 1, 1, 2, 3 kan berarti ada jarinya. Mana ada 1, 2 ditutup 3 kan berarti tandanya sengaja. Terus kemudian tangannya begini lagi, lebih kencang begini kayak nunjuk gitu loh. Duh, kita itu udah tua, udah tahu. Kamu mau bikin alasan kayak begitu tuh nggak bener, nggak boleh ya. Jangan dicontoh kayak gitu. Kamu jadi pendukung Tasya, mau jadi pendukung Valen, contoh itu orang-orang kayak gitu, anak muda yang nggak punya adab dan sopan santun. Ya. Ekspresi nggak bisa bohong, setuju? Ya kita udah tua kok mau dibohongin sama anak kecil. Ya aku sabar, cuman aku mau ngasih tahu, mungkin caranya aku tuh tegas gitu loh. Adab itu nomor 1. Kamu boleh dukung siapa saja, tapi jangan pernah menghina orang lain gitu, nggak boleh. Kan pendukungnya Valen nggak ada yang menghina pendukungnya Tasya, jadi jangan nanti giliran. Nanti ya namanya manusia takutnya terpancing, akhirnya apa berantem. Padahal yang salah adalah anak satu ini yang nggak punya sopan santun gitu. Ditambah lagi suara-suara di luar yang ngomong monyet, itu jadi nggak bagus, nggak baik. Tegas demi kebaikan, iya nggak apa-apa, harus wajib gitu. Jangan sampai nggak tegas, jangan sampai menyek-menyek. Yang bilang monyet tuh nanti aku akan suruh setel ulang lagi sama Bu Maria, kan nanti bisa dilihat tuh di kameranya itu yang ngomong monyet itu pasti kan kelihatan tuh. Kasihan Valen, ya Valen kasihan, tapi insya Allah Valen kuat kok, tegar. Itu sudah konsekuensi menjadi calon bintang tuh seperti itu, nggak apa-apa. Tapi Valen pinter kan, dia ngejawabnya pun juga tidak dengan amarah, dia juga dengan senyum ngejawabnya. Saya salut, saya simpati, saya respect.
Karena dia ngejawabnya pun juga dengan rendah hati. Dia tidak marah, dia malah dikatain monyet dia senyum. Dia menjawab dengan sopan. Baguslah Valen. Iya bagus, itu contoh Valen. Jadi kalau buat si katanya dia tadi kan pendukungnya Tasya, si perempuan itu, kamu contoh itu Valen. Mungkin kalau dari usia mungkin mereka sama atau mungkin lebih tua si perempuan itu. Kalau misalkan lebih tua, kamu contoh dia masih muda Valen tapi tahu attitude, ketika dikatain pun juga dia senyum. Tapi yang sudah tua nggak punya attitude, ngatain anak orang, ngatain seperti dirinya paling oke, terus dengan bercandaan bi agle moro-moro ngocak enja engkau kun ngetong virtual gift setong dua delok kunda iya apa kan apa ya, kelihatan sandiwaranya itu, kelihatan dramanya itu, kelihatan. Berarti sudah teruji Valen, lulus. Valen tuh sudah bukan calon bintang, sudah bintang dia itu, karena dia itu senyum walaupun orang tuh merendahkan dia tetap senyum gitu loh. Mi pegel kok wis lah, tak usah pegel-pegel, kebila pegel sayang, tenang lah mak, dikir apa banyak ke mau keter palingnya juara setong. Ya guys, ya udah. Suruh minum itu yang perempuan tadi itu yang klarifikasi, ada salam dari Mami Dewi, suruh beli vitamin otak gitu ini. Ini vitamin otak ini bagus biar dia punya otak. Jadi kalaupun ngejelasin mengklarifikasi nggak usah ketawa. Ini otak ini bagus supaya konsentrasi, supaya otaknya nggak kecil, nggak kerdil, supaya tahu sopan santun, supaya tahu berpikir. Nah, minum vitamin otak ini. Ini sudah BPOM halal, tercover asuransi Sinarmas. Kalau kamu beli di luaran tuh mahal. Beli di aku aja lebih murah ya kan, tadi pas saya menoreng soki kan tak kira caca yang ngaruh ya kan. Coba bukti aki mon ban soki menle banyak aja setong, karena kalau beli satu kan murah harganya. Berapa kalau beli 3 cuma 110. Kalau kamu klaim voucher bisa di bawah itu ya. Yang begitu otaknya ya, otaknya itu harus di apa namanya, disogrok pakai vitamin ya. Han, ada itu kencur nggak Han? Ya. Afik, kalau kamu ini ada ya guys, ini ada di Guardian, ada di apotik, ada. Kalau di Guardian satu boxnya itu 250, tapi di aku cuma 110 dapat 3 box. Gak rela April juara 3. Ya abis gimana sayang kalau itu. Kan itu dari virtual gift ya kan, ya nggak apa-apa, yang penting sekarang April didoakan mudah-mudahan banyak shownya, banyak off airnya, diundang kan, orang sudah tahu kualitas April itu seperti apa. Mudah-mudahan banyak yang ngundang April nyanyi di mana-mana, bisa menunjukkan taringnya, karena kompetisi yang sesungguhnya itu ya selesai acara gitu. Fik, udah habis berapa Fik? Mila juga diteriakin pas ngeblank. Iya ya, kok nggak kasihan ya orang-orang ini, orang lagi kompetisi, anak-anak kecil kayak gitu lagi kompetisi diteriak-teriakin gitu ya. Bu, tadi kita dikasih 500 sama Kadian. Aduh makasih banget Mbak Kadian, Mbak Dian dikasih yang DHA apa yang kolagen. Sekarang yang mana ini? Yang ini. Kalau pingin kulitnya kamu sehat sayang ya, kulitnya kamu sehat, kulitnya kamu apa namanya glowing, apalagi yang sering pakai make up. Nah, itu harus sering makan ini. Ini bagus banget. Sisa 257 paket lagi. Oke. Ini satu boxnya kalau di Guardian itu 250. Di aku cuma 150 dapat 3 box. Satu boxnya isi 14. Itu ngasih virtual gift ke Valen. Mau diancam, mau diapain. Kalau selama memang itu kebaikan dan ketulusan gak usah takut. Nih. Otaknya biar sehat saya makan itu. Iya. Kalau ini kolagen, ini buat kulit. Jadi biar kulit kolagen kita kan makin tua semakin berkurang. Jadi biar kulit kita itu kayak anak umur 20. Kayak makan ini kolagen, jadi kulitnya masih kenyal. Kalau ini nih buat yang nggak punya otak tadi tuh, perempuan yang lagi klarifikasi. Terus kayak ini. DP rumahnya baru ya. Rumah baru mana sih?
Enggak. Mi kata-katanya suka nyogok. Mi kata-kata suka sogok. Maksudnya gimana? Kalau ini untuk 3 tahun. Kalau ini untuk usia 12 tahun. Usia 12 tahun ke atas bisa. Virtual gift nggak bisa ditutup sayang. Karena itu kan peraturannya udah zaman dulu udah ada. Dari dangdut, dari A1 sampai sekarang di A7 itu ada. Jadi kalau zaman dulu itu SMS, kalau sekarang itu virtual gift. Aman kan Mami? Aman dong. Ini ada tulisan halalnya, sudah BPOM halal, tercover asuransi Sinarmas. Ini tuh dari Fish Collagen Peptide, jadi bagus. Menggalikan hujan deres ya kan. Valen jadi juara belum, masih belum. Ya udah juara, tinggal rezeki-rezekian. Ya mudah-mudahan rezekinya dia banyak nanti. Sisa berapa Fik? Ini bentar lagi udah maghrib Fik. Jam berapa make up? 6:30. Badanku panas. Minta antibiotik aja. Udah makan tinggal tidur. Bukannya jam sekarang antibiotik. Ya, jam 6. Semoga cepat habis. Amin. Kangen Arbil. Ya semalam kan udah ketemu. Semalam udah ketemu. Sisa 50 paket lagi ya guys. Sisa 50 paket lagi yang ini. Yang ini sisa 50 paket lagi. Oh sekarang? Nggak apa-apa. 150 110 itu 142 mahal sayang. Jam berapa tampil di pasar malam Kodam? Kok pasar malam Kodam? Di lapangan Kodam aku tampil jam 9. Di aku 140 kakak. Enggak sayang, aku ngasihnya cuma 110. Ini bagus banget untuk mencerahkan kulit, menaturalkan kulit, gak bikin kulit ombre, jerawat di badan, di muka, flek. Tapi harus konsisten. Kalau aku minumnya sih 1 hari 1 box. Karena kan aku tiap hari pakai make up. Gitu supaya lebih moist aja kulitnya, supaya cerah. Terima kasih ya Pak Bambang. Bumil bisa, Bumil, Busui, Promil bisa. Bumil, Busui, Promil bisa. Mila jatuh kepleset ya, aku tadi udah lihat. 141 enggak sayang, 110. Kamu klaim voucher dulu. Kalau enggak kamu ganti voucher yang lain. Maksudnya ganti akun lain. Halo Jember Madura. Valen, amin. Aku dari Malaysia nak beli. Kalau dari Malaysia tak bisa sayang. Aku makan telur ayam kampung.
Buat umur berapa? 3 tahun. Kalau ini 12 tahun. Kalau 3 tahun kan masih bagus. Ya kan kulitnya kan. Inilah jatuh ya tadi aku lihat. Kalau dari Pamekasan bisa sayang seluruh Indonesia. 1 box isi 14. Kalau 3 box berarti 42. Udah ketemu belum nih jari tengah? Tadi udah kan dia klarifikasi itu nggak masuk akal klarifikasinya. Aku nggak percaya. Kodam di lapangan Brawijaya 5 di Kodam Brawijaya 5 di Surabaya. Aku udah check out, makasih sayang. 110 dapat 3 box. Kalau di luar kolagen ini 1 boxnya itu 250. 50. Udah check out Mi, aku dapat 142. Coba di claim voucher sayang, kamu claim voucher aja lagi. Di claim voucher. Kak umur 9 tahun bisa? Gak bisa sayang, kalau umur 9 tahun itu yang ini. Ini dari 3 tahun. Ini baru 12 tahun. Masa anak orangnya jual? Dari mama anak orangnya jual, tak oleh deki ngamuk orang tuh nah. Penentuannya kapan Mami? Nanti tanggal 24, 25. 24 sama 26. Virtual gift sampai kapan? Ya sampai selesai acaranya. Apa saya jual? Ini loh. Kolagen. Fik, udah berapa Fik? Entar lagi maghrib Fik. Udah nggak ada putihnya kan? Ih, makan telur. Telur mentah. Aku pernah makan gini nggak ketelan. Ibu kok bisa ketelan sih? Itu jamu bagus. Aja momi, iya letak sakean. Sisa 20 paket lagi ya guys, 20 paket lagi. Habis itu nggak ada, aku habis itu end live ya. Ini ya, kamu boleh cek perempuan, ini buat perempuan maupun buat laki-laki, buat hombreng, nah boleh nih buat boti boleh ya. Ini buat lesbiola juga bisa. Jadi ini biar kulitnya glowing, biar kulitnya bersih, biar kulitnya lebih cerah. Karena perempuan itu atau laki-laki itu semakin usia kolagennya semakin berkurang. Iya aku tahu tadi udah dibahas masalah monyet sayang, ya. Sampai bosan. Buat cowok bisa, bumil, busi, promil bisa dari usia 12 tahun. Kamu coba aja cari di apotik. Ini kan ada jualan di apotik, 1 boxnya itu 250. Aku sekarang jual 3 box itu cuma 110 dapat 3. Aja mau kuat Mi, iya soalnya Marina kan nyanyi Marina. Engkau aku nyanyi Sorbeje lapangan Kodam Brawijaya 5 tapi ngenom telur, ngakan telur mentah, ngenom bening akan. Ini 3. Mentah. Lagi Yang pink lagi dong 3. berapa Bu? 5 lah. Mami juga tahu nggak kalau apa tadi cepet banget sih. Kapan resultnya? Udah check out Mami, makasih Alia.
Kapan ke Madura? Telur monyet diminum ya Mi? Hah? Telur monyet? Telur ajem ya benih telur monyet. Mak beda telur monyet onom. Telur dikasih madu. Enggak pernah sahabatan ya, enggak pernah sahabatan. Jadi enggak usah aneh-aneh kamu. Enggak pernah aku sahabatan sama PSK, enggak pernah. Kalau kita itu berteman sama orang jualan parfum, kita bawa parfum. Kalau kita berteman sama orang jualan apa namanya, orang jualan apem, ya abah tibi sangkuni jualan apem deki. Olah kama telur kampung, Albil pulang kampung, Albil pulang kampung. Iya pulang kampung. Mila juga sama pulang. Nih. 4. Telur ayam kampung itu barusan. Iya, Mila jatuh tahu sayang, tahu. Malam result kapan 26. Ini ya guys, sebentar lagi. Taufik, udah berapa Fik? Ini Fik, Afik. Ini pembayaran bisa COD, transfer bank, semua e-wallet bisa ya guys. Sisa 10 paket lagi ya guys. Ini ya, kalian gak bakal rugi. Jangan nunggu sakit atau jangan nunggu kering kulitnya baru perawatan. Jadi kalau kamu beli vitamin yang katanya bisa memutihkan, itu bohong. Kalau mencerahkan itu iya. Ini kolagen Kulvita ini mencerahkan kulit, menghaluskan kulit. Terus kemudian membantu untuk jerawat, membantu untuk flek juga. Iya, flek hitam bisa sembuh. Ya, sepil suami. Aku gak punya suami mbak, aku janda mbak. Mana aja. Aman Bumil bu, aman. Bumil busui promil aman sayang. Bumil busui promil aman. Satu boxnya isi 14. Kalian dapat 3 box. Satu boxnya isi 14 berarti 42. Kalau di apotik harganya 250.000. Di aku cuma 110 dapat 3 box plus 1 pouch. Spill Gabriel lagi perjalanan menuju Jember. Dia dari Magelang, liburan Natal ya kan. Berapa udah? Udah 5. Udah ya? Ya, Bu. Itu jeruk ya. Rob. Yang manis-manis, coklat. Udah. Udah. Ih. Nanti aja. Prediksi juara DA telur kampung oleh Dimar Waba. Ya kalau aku lagi nyanyi kayak gini, kodam hujan ya, semoga bentar lagi tidak hujan. Semoga terang. Amin. Pokoknya kita malam minggu bareng karena kita mau mengumpulkan dana donasi untuk untuk korban bencana. Bukan hanya di Aceh saja, di Lumajang atau di tempat-tempat lain yang terkena bencana. Mi ginum telur, iya dong, supaya sehat. Kenapa? Iya, Kodam Surabaya, lapangan Brawijaya, Kodam Surabaya. Afik, sudah sampai berapa nggak ada bakteri? Aku dari dulu ya, aku sudah hampir 24 tahun aku berkarir.
aku tuh minumnya itu jamunya aku tuh telur ayam kampung itu tadi sama vitamin. Udah. Kampung Arbil heboh nyambut Arbil ya. Setengah jam baru minum itu ya Bu. Antibiotik. Ya makanya nih tinggal sisa berapa lagi nih? Fik mau maghriban Fik. Sisa berapa Fik? Biru sama pink beda ya Kak? Beda sayang. Kalau yang pink ini buat kulit supaya kulitnya lebih cerah. Kalau yang ini, yang biru ini buat otak. Ini buat orang yang ngatain Valen monyet nih pakai ini. Biar punya otak. Dia kan nggak punya otak tuh. Dia kan binatang yang sesungguhnya. Jadi harus pakai ini. Monyet aja kadang nurut ya sama orang ya, sama manusia ya. Berarti dia bukan monyet, dia apa ya? Kasih ini. Tekos mi, tekos. Mak tekos, iblis mon tekos ki beda or teka. Mon iblis ya iblis roh, mon iblis tada o teka tada atena. Nah. Saya nggak terima apa? Cocok, iya cocok sayang. Khobesa itu artinya itu puas, senang gitu loh, senang banget gitu loh, happy banget gitu, itu khobesa gitu. Gimana tanggapan Madas? Apa Madas? Apa Madas? Tentang Madas masyarakat yang laporin Indosiar ke KPI. Ya laporin aja, itu kan memang penentuan Indosiar dari dulu emang seperti itu. Gimana mau dirubah? Kecuali tidak ada penentuan. Jadi zaman dulu kan sama aja, nggak ada berubah. Kenapa Mila pulang? Ya memang waktunya pulang. Valen dihina tadi udah bahas kan. Madas Madura asli, madam, aku madam. Buat umur 17 nggak bisa sayang. Itu dari kamu udah mau make up ya? Aduh mau pejemin mata gua. Fik, ibu mau sholat maghrib Fik. Sisa berapa Fik? Iya tadi udah dibahas. Sampai. Stok sisa 2 paket. Guys, stok sisa 2 paket lagi yuk guys. Aku keburu, aku mau sholat. Bobok dulu. Iya mau sholat terus mau bobok dulu sebentar sejam. Mudah-mudahan aku nyanyinya agak malam. Jam 10-an gitu. Biar enak. Masa? Sisa berapa Duh, bi tadung kok lah sekolah. Ya mau tinggal 2. Ayo aku mau maghriban Fik. Ayo tinggal 2 guys. Guys stoknya sisa 2 paket lagi iya. Langsung dicek. Pembayarannya itu transfer bank semua e-wallet. Kalau untuk anak 3 tahun nggak bisa sayang kecuali yang biru. Kalau yang pink itu dari usia 12 tahun. Satu paket apanya?
Kapan go public Mi? Maksudnya go public siapa? Nanti kalau udah nikah. Kalau udah nikah baru go public. Kalau belum nikah nggak mau. Iya kalau jadi, kalau nggak jadi gimana? Nanti kalau udah persiapan mau menikah baru. Kalau belum ya nggak mau lah. Fix sisa berapa Fix? Valen kangen Mila, pastinya dong. Ada Milen. Mana tadi itu? Udah sisa berapa, Fik? Nikah? Enggak Mas, nggak mau nikah sama kamu. Aku udah punya calon Mas. Ya, bukan pilot. Pilot udah kemana? Oke guys, 2 lagi buku. Ya wes Mas kate maghrib iki wes. Wes berno wes walaupun kurang loro Fik. Aku udahin dulu ya Fik. Karena aku mau maghrib itu udah bentar lagi azan. Fik. Oke Fik. Jangan lupa malam Rejab. Iya benar. Dadah. Nanti kita sambung lagi ya guys insyaallah kalau ada waktu ya. Dadah. Sholat dulu maghrib.